Terus jadi kalau kamu dibilang, Grace kalau dia bilang Cina lo itu tersinggung gak sih? Tergantung konteksnya sih Mbak. Kalau lagi bercanda-bercanda dan kita tahu dia nggak bermaksud negatif ya nggak tersinggung gitu. Tapi kalau kemudian misalnya sekarang apalagi ya sejak saya masuk ke politik kan medsos saya tuh nggak pernah sepi dari bully gitu kan. Ada Apa aja. yang paling sering kamu dibully kalau secara Ya. rasial? Yang paling sering dibully dari dulu sampai sekarang ya Mbak ya. Selalu ada tipikal bahwa kalau yang penampakannya kayak gini tuh harus kerjaannya apa. Saya ingat waktu hari pertama saya kerja di stasiun TV yang sama kita dulu itu. Hari pertama saya jadi wartawan. Langsung ketemu sama wartawan lain yang bilang ngapain kamu jadi wartawan, kenapa nggak buka toko aja gitu kan. Cici kenapa nggak buka toko aja? Buka toko aja gitu ya. Nah terus lain lagi kalau kita udah lagi kadang-kadang kan saya kalau lagi rajin tuh saya suka baca-bacain komentar yang ngebully dan saya balesin sendiri gitu kan. Kok mau sih? Ya karena gemes aja gitu kalau lagi ada waktu. Tapi kalau saya jadi nggak pakai admin, jadi saya benar-benar pakai sendiri. Nah kadang-kadang yang bikin kesel udah kita jawabnya serius tuh, apalagi kalau ada data sekaligus ada data. Terus dia bilang ya udah kalau nggak seneng pulang aja ke negeri asalmu, ya itu sebel gitu kan. Karena buntut-buntutnya suruh pulang ke negeri asal gitu. Ini momen Imlek saya kira tepat lah kita bicarakan tentang apa ya, kaum Tionghoa atau peranakan atau Cina, ini tergantung istilah yang kita pakai lah. Dan saya sekarang bersama Dr. Adi Armando. Selamat datang lagi ke Cokro TV Bang. Terima kasih. Rumah lama. Rumah lama. Mudah-mudahan nanti bisa balik. Bang, tadi kan kita putar di bagian awal itu kan ada kutipan video wawancaranya Sis Grace Natali ya. Ya, PSI. Ya, yang satu partai dengan Bang Ade lah. Tentang, dan itu saya 4 tahun yang lalu atau apa ya. Dia bilang kan itu menarik kan, bahwa kalau pas ketika dia kerja pertama itu sebagai wartawan, pertanyaannya kan, kok jadi wartawan kenapa nggak buka toko gitu. Terus yang kedua, kalau dia berdebat di medsos atau apa, terus kemudian kalah yang lawan debatnya, udah lo pulang aja ke negara asal gitu. Jadi ini kan ada yang satu stereotip, yang satu apa ya, prasangka bahwa orang Cina ini betul-betul tidak loyal. Ada double loyalty atau apa lah, nggak 100% Indonesia atau apa. Nah saya kan ingat ada konten Bang Ade di Cokro TV ya, soal Cindo. Oke. Nah, mungkin kita bisa putar sedikit lah poinnya itu. Nah, bagaimana Anda, Bang Ade, melihat soal ini nih, soal Tionghoa dan Indonesia lah, keindonesiaan gitu? Ya, saya betul-betul concern ya tentang bagaimana sampai sekarang ya teman-teman Tionghoa itu masih saja menghadapi tekanan-tekanan diskriminatif terhadap diri mereka. Cara pandang orang-orang di luar Tionghoa nggak semua sama, tapi ada banyak yang betul-betul memandang mereka dengan cara yang stereotyping yang sama sekali tidak melandaskan diri pada bukti-bukti empirik tertentu, tapi lebih didasarkan pada memang ketidaksukaan saja terhadap sebuah saya menyebut Tionghoa itu etnik atau ras ya, sama aja ya, kita anggap aja sama lah ya. Terhadap etnik Tionghoa, they just hate them gitu loh. Dan mereka nggak suka ketika teman-teman Tionghoa itu sukses, berhasil, atau dikagumi atau disukai. Jadi untuk waktu yang lama itu barangkali salah satu video terakhir saya, yang terakhir dalam artian terbaru lah ya, mengenai Tionghoa. Tapi sudah sejak lama saya merasakan betapa tidak fairnya ya perlakuan terhadap orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia sebenarnya ya. Kebencian terhadap Tionghoa itu ada juga di berbagai tempat. Tapi kan ya karena saya orang Indonesia, kita orang Indonesia, kita bicara tentang Tionghoa di Indonesia. Nah semula saya menganggap bahwa munculnya istilah Cindo itu adalah wah keren nih anak-anak muda sekarang manggilnya Cindo gitu ya. Dan orang sekarang udah mulai menerima tokoh-tokoh selebritis Cindo. Kalau dulu tuh gini, misalnya di zaman saya rasa nggak ada satupun artis di masa itu yang datang dari kaum Tionghoa. Ya, misalnya tahun 80-an, tahun 90-an hampir tidak ada. Mungkin ada tapi
Mungkin ada Titik Puspa kalau nggak salah. Iya, iya. Atau itu siapa? Lupa yang tokoh Titik tua. Sandora, bukan? Lupa tak? Iya, iya. Pokoknya ada, Poin saya, iya. Sangat sedikit. Ya. Tapi kalau sekarang itu kita melihat ada begitu banyak ya teman anak-anak muda Tionghoa yang menempati posisi terkenal ya, selebritis, laki, perempuan ya, stand up comedian ya, pemain film, sutradara, penyanyi, band, segala macam ya. Kalau dulu olahragawan kan, kalau sekarang nggak cuma olahragawan tapi juga ya di berbagai bidang itu. Karena itu semula saya senang tuh dengan istilah Cindo. Walaupun lucunya setelah saya angkat di video saya yang di Cokro itu, ternyata saya dapat komplain dari sejumlah teman yang bilang bahwa jangan dipakai Cindo itu. Karena ternyata kata Cina itu, ya walaupun jadi Cindo, jadi Cina Indonesia, tetap dianggap sebagai sesuatu yang melecehkan teman-teman Tionghoa tersebut. Ini menarik ya soal cita rasa bahasa ya. Iya. Dan kan kalau saya ya menyebut kata Cina itu kan netral ya. Persis. Tapi kan karena sering dipakai sebagai makian. Iya. Cina gitu. Iya. Dasar Cina gitu. Iya. Negatif gitu. Itu menjadi negatif. Padahal ya saya jauh lebih suka menyebut kata Cina karena tempat ya, dan lebih praktis kan dua Cina, kata itu Tionghoa itu kan panjangan. Iya. Tapi kayak di luar negeri kan orang menyebutnya Chinese kan. Chinese movie star atau macam-macam lah ya. Tapi poin saya kembali ke awal tadi, saya betul-betul merasa tidak nyaman tuh dengan perlakuan banyak orang terhadap teman-teman Tionghoa yang dedikasinya, kita nggak usah melebih-lebihkan lah ya. Tapi dia adalah sama bangsa Indonesianya dengan orang-orang non Tionghoa lainnya di Indonesia, dan dia sudah lahir di sini, dibesarkan di sini, berbahasa Indonesia, mereka bangga dengan keindonesiaan mereka. Bahkan mungkin yang lahir di sini bapaknya juga, kakeknya juga, dan seterusnya. Kenapa sampai sekarang masih ada juga ya sebuah persepsi negatif tentang warga Tionghoa di Indonesia? Dan itu soal asli atau katakan saja tanda kutip pribumi atau tidak pribumi kan sebenarnya sudah didekonstruksi ya dengan itu loh eksperimen DNA itu. DNA. Itu kan di videonya Grace yang kita lihat potongannya tadi itu kan Grace cerita tentang dia jadi sampel DNA-nya. Ternyata itu dia punya ada darah Afghanistan, ada darah India gitu. Jadi dan semua orang punya, sebenarnya kalau dilacak nggak ada yang sepenuhnya asli orang sini gitu, nggak ada. Jadi ya bagaimana mungkin ada asli orang sini itu. Jadi sebagai contoh nih ya, kalau kita belajar sejarah Tionghoa di Indonesia, mereka kan sudah datang ke Indonesia. Saya duga ya dari apa yang saya baca itu sekitar abad 15 ya. Waktu itu ada dinasti Ming kalau nggak salah ya di sana yang sangat powerful, dan mereka mengirimkan ekspedisi ke seluruh dunia barangkali atau ke seluruh Asia, dan salah satu datang ke Nusantara ya, ke wilayah Indonesia, si Admiral Cheng Ho kalau nggak salah namanya ya. Jadi sudah ada sejak abad itu, dan mereka orang-orang Tionghoa yang datang dari tanah Tionghoa itu adalah orang-orang yang berperan dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Kan sebagian orang mengatakan Wali Songo itu sebagian adalah keturunan Tionghoa kan. Saya nggak tahu seberapa benar itu, tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa itu terjadi karena sebetulnya orang-orang Tionghoa sudah datang ke tanah Nusantara ini sejak abad 15 tadi ya. Dan berperan besar di dalam perkembangan Indonesia sampai kalau nggak salah di era Majapahit atau apa. Mereka tuh adalah bagian yang sangat sah dari Indonesia. Memang baru belakangan lagi datang lagi pada abad 19, abad 20 yang lebih sebagai pekerja, sebagai bekerja di pertanian, bekerja di pertambangan. Tapi maksud saya dia bukan baru datang kemarin gitu loh. Kalaupun mau dilacak-lacak ya, bukan datang dari kemarin. Dia sudah ada di Indonesia, mereka sudah ada di Indonesia sejak lama, dan tapi sayangnya memang dalam perjalanan sejarahnya ya selalu ada saja pihak-pihak yang berusaha
tadi memarginalkan, meminggirkan, melemahkan kehadiran kaum Tionghoa di Indonesia. Nah itu kayak yang misalnya di videonya Bang Ade ya, yang di Cokro itu kan Anda mengutip TikTok ya, satu konten TikTok tentang orang anak yang cerita bahwa dia sejak sekolah itu pokoknya di swasta, nggak boleh di negeri oleh orang tuanya karena kalau di negeri itu dibully atau ada prasangka rasial atau apa gitu. Jadi ada akses yang terbatas, padahal dia merasa ya dia orang Indonesia, dia harusnya kan sama haknya gitu. Jadi ada unsur-unsur yang sifatnya itu prasangka yang membuat mereka menjadi terbatas gitu wilayahnya. Saya kebetulan adalah orang yang baru mengenal dekat orang-orang Tionghoa itu sejak saya kuliah. Ya. Saya itu sekolahnya negeri terus. SD, SMP, SMA negeri terus. Nggak ada satupun siswa Tionghoa di sana. Nggak ada satupun? Nggak ada satupun. Ya. Jadi saya nggak pernah kenal. Saya hanya mengenal dari jauh. Ya, barangkali ada keluarga-keluarga yang kenal dengan keluarga saya. Mungkin ada pertemuan, artinya bermain bersama dengan anak-anak Tionghoa, tapi nggak pernah lebih jauh dari situ. Nah, ketika saya kuliah di UI, ya ketika itu, walaupun sebetulnya kita harus jujur mengatakan ada diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa untuk bisa masuk ke UI. Jumlahnya pasti sedikit. Ya. Kuota ya, ada kuotanya dibatasi. Tapi akibatnya memang yang lolos masuk ke UI, perguruan tinggi negeri maksud saya, memang pintar-pintar jadinya ya. Karena tentu saja ada sih anak Tionghoa yang malas juga, ya, yang bodoh juga. Tapi yang muncul akhirnya bisa lolos saringan masuk UI itu adalah the best lah ya, anak-anak pintar. Nah, disitulah saya berkenalan dengan mereka, dan itu bukan anak-anak orang high power, bukan kaya raya gitu ya. Orang biasa-biasa aja, kalangan kelas menengah ya. Dan disitulah saya mengenal mereka, dan disitulah saya menemukan bahwa anak-anak Tionghoa ini adalah ya sama baiknya dengan anak-anak baik yang datang dari non-Tionghoa. Jadi memang seperti Anda katakan tadi, atau saya katakan tadi, jadi sekolah negeri itu punya nggak semua anak Tionghoa atau anak Tionghoa itu tidak mudah untuk masuk ke sekolah negeri, ya. Juga masuk ke UI, ya. Di UI itu hanya barangkali, saya nggak tahu, tahun saya itu barangkali cuma sekitar dari 200 mahasiswanya itu, saya duga 200 itu di FISIP UI ya, bukan di UI ya. Di FISIP UI itu 200 mahasiswa angkatan terbarunya itu less than 10, kurang dari 10 orang yang dari Tionghoa. Mungkin bahkan sekitar 5 atau 6 ya. Nah, saya yakin sebetulnya kalau dibuka dengan adil, kompetisi masuknya itu adil, saya yakin jumlahnya lebih besar dari itu. Tapi ini kan dipersulit. Oke. Nah, itu menjelaskan bahwa memang ada sebuah sikap yang dipertahankan dari waktu ke waktu, yang diturunkan gitu ya, dari generasi ke generasi berikutnya, yang memang memandang Tionghoa itu sebagai pihak yang ya kata kasarnya barangkali mengancam, atau barangkali tidak boleh dibiarkan terlalu dominan, karena kalau dibiarkan dominan dia akan mendominasi ya. But that's not fair gitu kan? Ya enggak. Karena tidak ada yang salah dari anak-anak Tionghoa yang saya kenal ini. Mereka itu ada anak-anak yang pintar, masuk, baik hati, sharing, berbagi. Tapi barangkali karena begini ya, ada faktor bahwa mereka sudah terbiasa dari SD sampai SMA-nya itu berada di lingkungan Tionghoa, dan sudah dan belajar bahwa memang ada tanda petik kecurigaan, kebencian dari pihak non-Tionghoa terhadap mereka. Mereka memang cenderung kolektif. Jadi nggak main dengan semua orang. Nggak membaur. Nggak membaur, tidak sepenuhnya membaur. Karena itu ya, istilah Bang Ade itu sebagai mekanisme survival gitu ya. Mekanisme survival, betul. Jadi ya bayangkan kalau Anda merasa nih, bayangkan kalau Anda adalah orang Tionghoa atau Anda adalah orang Jawa masuk ke sebuah lingkungan yang terbesar adalah justru orang Tionghoanya kan. Anda pasti akan punya tuh pilihan-pilihan untuk saya mainnya sama orang Jawa aja deh ya.
comfort zone. Just juga, ya, gitu. just in case. Iya. Kalau kita sampai dimusuhin, gue paling tidak punya teman di mana saya bisa mencurahkan hati saya. Dan itu adalah sesama teman Jawa. Dan mereka juga begitu. Nah, jadi ada semacam tindakan yang sangat tidak adil terhadap kelompok-kelompok Tionghoa itu. Itu saya nggak terima sama sekali. Saya merasa bahwa, ya saya nggak tahu apakah bisa dibenarkan ya, bahwa kalau orang sekarang bilang, Dek, tapi kalau itu sekarang Anda buka secara seluas mungkin, itu perguruan tinggi negeri akan diisi oleh orang-orang Tionghoa. Saya pengen jawab, ya be it gitu loh. Ya nggak apa-apa. Sebagaimana juga misalnya kalau kita kan nggak pernah tahu, jangan-jangan memang ada mayoritas di UI atau di ITB. Mungkin mayoritas di UI itu adalah orang Jawa misalnya gitu. Apakah itu bermasalah? Saya orang Minang, ya. Saya minoritas di UI juga. Tapi kan artinya kalau orang Jawa sampai punya posisi yang cukup besar kuota yang cukup besar di UI, harusnya kita juga tidak perlu terlalu risau kalau orang Tionghoa juga cukup besar duduk di UI. Dan saya yakin kalau kompetisinya dibuka seterbuka mungkin, yang terjadi adalah survival of the fittest. Kemenangan dari mereka yang memang berjuang paling keras kan. Nah tapi kan kita nggak bisa terima. Kita tetap menganggap bahwa mereka itu berbeda dari kita. Karena itu. Tapi gini Bang, kalau kita melihatnya dalam konteks yang lebih luas ya, kan biasanya orang mengaitkan antara tadi itu prasangka rasial lah ya terhadap orang Cina gitu atau Tionghoa lah gitu. Itu kan biasanya dikaitkan dengan soal ekonomi, ya kan? Dan ini dikaitkan dengan kebijakan kolonial zaman dulu, yang 3 kelas itu loh, kelas kulit putih, kemudian Cina, Arab dan ini, terus kemudian baru kelas waktu itu pribumi. Masih pakai lah pribumi gitu. Dan ini yang membuat mereka mendapatkan konsesi, mendapatkan kesempatan-kesempatan ekonomi sehingga mereka menjadi menguasai ekonomi Indonesia lah gitu. Gampangnya gitu sampai sekarang. Itu yang membuat kemudian ada kecemburuan, ada kayak sesuatu yang sifatnya itu kemarahan atau apa, kok mereka ini warna kulitnya beda tapi kok malah menguasai sebagian besar ekonomi Indonesia. Makanya ketika 98 larinya kan mereka yang jadi sasaran. Jadi ada faktor persepsi mengenai tadi itu ketidakadilan ekonomi yang mereka itu mendapatkan keuntungan dari dekatnya dengan penguasa gitu misalnya. Itu dan ini kemudian dikebiau ya, digeneralisir. Seakan-akan semua orang Tionghoa itu sama dalam satu pokoknya mereka itu sama-sama satu pandangan atau satu kubu lah gitu. Terus kemudian ya yang jadi korban semuanya kan prasangka itu gitu. Betul. Nah itu soal ekonomi ini gimana menurut Bang Ade? Faktor itu yang menjadi sesuatu yang di belakang kebencian atau prasangka semacam itu. Ya kita memang harus adil ya jadinya ya. Kan sebetulnya penguasaan ekonomi oleh orang Tionghoa itu adalah sesuatu yang lahir akibat barangkali perlakuan kita terhadap kaum Tionghoa. Ya, saya tanya deh. Tadi kita sudah mulai dengan kesempatan untuk kuliah, peluang untuk kuliah. Itu dibatasi. Jadi tidak bisa masuk secara leluasa ke dalam perguruan tinggi negeri. Oke. Dan mereka akhirnya berkumpulnya di perguruan tinggi swasta atau ke luar negeri. Itu baru pendidikan. Ada nggak segregasi lain? Ada nggak diskriminasi lain? Ada. Misalnya apa? Misalnya saja, pegawai negeri sipil mudah tidak dimasuki oleh orang-orang Tionghoa? Jawabannya tidak. Ya. Sekarang juga barangkali sudah sampai tahap di mana orang Tionghoa sudah memutuskan kita nggak mau jadi ASN. Ya. Tapi kalau kita lihat latar belakangnya, ada perjalanan panjang di mana mereka nggak bisa bekerja di birokrasi pemerintah. Dilarang. Oke. TNI. Bisa nggak dia jadi TNI? Ada pasti. Orang bisa nyebut tuh ada si ini. Tapi kita bicara secara keseluruhan. Atau misalnya kemungkinan untuk mobilitas vertikalnya seberapa jenderal, sama. Iya, betul. Seberapa sama dengan betul, yang lain misalnya betul. gitu ya. Kita tahulah jawabannya. Jawabannya tidak. Polisi tidak ya.
Jadi kalau bidang-bidang strategis tersebut tidak bisa diisi oleh orang-orang Tionghoa, ya, lantas mereka harus survive di bidang apa? Itu yang terjadi. Akhirnya mereka berkonsentrasi di bidang ekonomi, di bidang bisnis. Itu nggak dicampur tangani, bahkan didorong. Ya udah, kamu di situ aja, ya. Nah, mereka karena harus berkonsentrasi di sana dan sekaligus pada saat yang sama harus survive, ya mereka menjadi orang-orang terbaik dong di bidang ekonomi dan bisnis, ya. Dan mereka menjadi cenderung eksklusif memang. Saya pernah bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh, bukan nomor satunya ya, tapi ada orang Tionghoanya di pimpinan. Saya paham bahwa ada kekhawatiran bahwa kalau sampai posisi-posisi menentukan di perusahaan itu diisi bukan oleh orang Tionghoa, pada satu titik, pada satu waktu nanti akan terjadi peminggiran orang-orang Tionghoa oleh orang-orang non-Tionghoa. Anda bisa bilang bahwa kita bisa bilang Anda tuh berlebihan. Enggak, faktanya adalah dari zaman Belanda, Anda sudah menyebut dari zaman Hindia Belanda. Sudah ada perlakuan yang sebetulnya menempatkan kaum Tionghoa sebagai sebuah kalangan khusus di tengah masyarakat. Dengan sengaja tuh dibuat ada 3 kelas. Dia nomor 2 kan, nomor satunya adalah bule ya. Ketiga adalah non-Tionghoa atau pribumi. Itu yang mereka bukan yang minta, enggak, yang bikin itu adalah kolonial. Begitu juga di zaman-zaman selanjutnya. Di zaman Orde Baru misalnya mereka dapat keistimewaan konsesi atau apa gitu, tapi pada saatnya jadikan sapi perah. Sapi perah oleh rezim. Oleh rezimnya, oleh Soehartonya. Iya, ya. Betul. Jadi kalau saya melihat mereka menjadi eksklusif dan atau bahkan begini deh, tinggal di perumahan eksklusif Tionghoa. Contohnya apa? PIK kali ya. Ya. Anda datang ke PIK itu adalah sebuah daerah yang luar biasa makmur, tapi dari ujung ke ujung Anda akan lihat begitu banyak orang Tionghoa berada di sana. Tapi kenapa mereka harus tinggal di sana? Kenapa mereka nggak berkumpul, bercampur dengan orang-orang non-Tionghoa di daerah-daerah lain? Jawabannya sederhana. They have to survive. Mereka harus berusaha menyelamatkan diri mereka. Kalau sampai terjadi sesuatu seperti kerusuhan Mei 98, paling tidak mereka bisa memobilisasi dirinya atau meminta aparat keamanan atau tentara atau polisi untuk melindungi mereka. Di situ saja. Jadi saya mau bilang begini, satu, ya, bahwa orang-orang Tionghoa menempati posisi-posisi tertinggi dalam dunia bisnis, menurut saya tidak jadi masalah kalau kita bisa melihat bahwa Tionghoa itu sejajar dengan Jawa, dengan Sunda, dengan Minangkabau. Siapapun bisa ada di sana. Dan ini adalah sebuah free market loh ya. Kalau Anda ini juga di situ juga ada masalah karena mereka ada soal narasi tentang loyalitas itu loh Bang. Jadi mereka karena Tionghoa jadi loyalitasnya bukan ke Indonesia tapi ke negara kampung halamannya itu yang Tiongkok maksudnya. Tiongkok, iya itu. Jadi seakan jauh banget gitu yang makanya tadi ya, Grace kan bilang kalau apa-apa pulang aja ke kampung halaman gitu. Itu di mana logikanya? Ya, maksud saya begini. Enggak, sorry tadi saya mau motong. Itu teruskan tadi bahwa apa tadi ya? Di dalam dunia bisnis karena pertama ya dia adalah sebuah tadi etnik ya, sebuah etnik. Orang-orang yang memiliki etnik ini bukannya dikaruniai Tuhan kelebihan dalam kemampuan berpikir, lebih pintar berdagang dan seterusnya. Enggak, ada banyak orang Tionghoa yang bodoh. Ada orang Tionghoa yang malas, yang miskin tuh banyak, ya. Itu bukan faktornya. Tapi kalau Anda dipaksa oleh sistem, Anda harus survive dengan cara mengkonsolidasi diri Anda, meningkatkan kohesi diri Anda, etnik Anda akan melakukannya siapapun. Kalau saya adalah sebagai seorang Minang itu dipersulit oleh sistem ini, ya, dan yang dipersulit itu bukan hanya saya saja, tapi juga orang-orang Minang lainnya. Pasti saya akan bersatu dengan orang-orang Minang lainnya untuk fight against the system, ya, tanpa ingin menjatuhkan sistem, tapi kita harus survive. Nah, kebetulan mereka karena berpuluh tahun
Ya kan sejak zaman Orde Lama sebetulnya sudah ada kebijakan-kebijakan diskriminatif dari pemerintah Soekarno di masa itu. Ya, kita tahu adalah kebijakan apa namanya, benteng atau apa. Ya, itu terpaksa. Terus ya tadi Orde Baru Anda katakan. Mereka tidak boleh menggunakan aksara Cina. Mereka tidak boleh menggunakan nama Cina atau Tionghoa. Apalagi kultur Tionghoa tidak boleh dirayakan. Tidak ada Imlek, tidak ada Konghucu gitu ya, tidak diakui. Nah ini kita karena ini momennya Imlek juga ya, kita harus menyebut tokoh yang berperan besar dalam membuka kembali kesempatan orang Tionghoa, orang Cina untuk menyatakan dirinya. Gus Dur. Ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu. Nah, Gus Dur dan Imlek ini harus kita bicarakan ini, Bang. Peranan Gus Dur yang membuat sekarang kan ya tadi Anda sebut misalnya orang banyak teman-teman anak-anak muda Cina yang jadi sutradara, jadi Bang Ade kan nyebut itu di konten di Cokro kan nyebut soal Ernest ya, Ngenes ya, apa? Film Ngenes kan itu. Itu film yang bagus sekali. Nah ini Gus Dur ini harus kita sebut ini sebagai bagian yang krusial dalam kita bisa menikmati perayaan Imlek. Nah tapi juga menarik, Gus Dur itu pernah nulis artikel, kalau nggak salah di majalah Editor atau Tempo, lupa saya. Judulnya itu bisa di Google, Beri Jalan Orang Cina. Jadi intinya dia bilang, kalau saya nggak salah ingat ya, pokoknya orang Cina itu selalu dicurigai sebagai orang yang nggak loyal karena mereka selalu ada kampung halaman lain gitu ya. Terus sebagai orang yang fokusnya memang ekonomi gitu. Ya menurut Gus Dur ya itu karena yang lain ditutup. Betul. Akses lain ditutup. Ya tadi mau jadi militer paling pangkatnya apa sih? Mau jadi polisi, negeri apa semua ditutup. Jadi harus dikasih jalan. Kalau dikasih jalan ya mereka akan jadi seperti orang biasa yang lain gitu. Jadi ini jangan nyalahkan mereka gitu loh. Itu juga perlakuan terhadap mereka itu yang problematis. Jadi Gus Dur itu sudah punya pandangan semacam itu. Betul. Nah, ketika jadi presiden kan kemudian Imlek ya sekarang menjadi sesuatu yang ya bagian dari diri kita setiap tahun dari Indonesia gitu. Gimana komentar Bang Ade? Iya, tentu saja Gus Dur adalah manusia istimewa ya. Ini bukan hanya dia lakukan kepada masyarakat Tionghoa, tapi kepada semua kalangan minoritas di Indonesia ini yang tertindas. Bukan hanya minoritas, ke Inul. Oh iya. Iya. Walaupun saya tidak terlalu antusias tuh dengan kasus. Menarik Inul tuh gini. Jadi ini saya dapatnya dari kawan kita Hamid Basaib. Jadi Gus Dur bilang, kan yang marah kan Rhoma Irama itu kan Raja Dangdut. Wah, terus dia Rhoma itu menyangka dia raja beneran. Makanya ngelarang-larang katanya. Padahal cuma raja dangdut gitu. Iya, betul. Oke, terus. Iya, enggak betul. Jadi dia memang yang karakter dia Gus Dur itu adalah mereka yang tertindas dan minoritas. Nah, saya yakin kan orang sering mengatakan bahwa wah Gus Dur itu sudah dibeli sama orang-orang Cina itu. Itu sama sekali salah cara memandang Gus Dur dengan cara semacam itu. Enggak, dia fight membela orang-orang yang tertindas ya. Dan orang Tionghoa tertindas di Indonesia ini. Walaupun mereka bukan tertindas, tidak semua tertindas dan menderita dan dalam artian miskin dan seterusnya. Ada yang tertindas dan dia survive dan menjadi seorang penguasa ekonomi di Indonesia. Tapi memang kaum Tionghoa itu harus dilindungi ya, dan bukan karena apa-apa tapi karena mereka ditindas. Anda benar ketika Anda mengatakan bahwa kalau aja dibuka kesempatan di semua tempat, orang Tionghoa akan berada di semua tempat dan jangan-jangan dia tidak akan sehebat ini dalam dunia bisnisnya. Tapi karena Anda paksa mereka bersatu, bukan bersatu, paksa mereka merasa satu sektor saja, hanya di satu sektor saja. Ya mereka berkonsolidasi dong di situ dan saling, jadi misalnya begini, yang saya katakan tadi saya kerja di tempat di mana pemimpin saya tuh Tionghoa tuh begini, posisi-posisi strategis di perusahaan itu hampir pasti diisi oleh orang Tionghoa, hampir pasti, ya karena mereka cuma percaya dengan orang-orang Tionghoa, yang menurut saya juga sangat bisa dipahami, harus bisa dipahami.
Tapi mereka suka sama saya misalnya karena saya dianggap sebagai saya Muslim, saya dari UI, saya pintar, tapi barangkali saya tidak menunjukkan indikasi ke arah mengkonfrontasi kelompok-kelompok Tionghoa. Nah, jadi kembali ke tadi, jadi mereka membangun komunitas yang sangat eksklusif karena mereka terancam. Ya. Nah, kalau kita terus-menerus memperlakukan mereka sebagai tadi minority, orang yang harusnya tidak berada di posisi yang dominan, ya. Kalau kita terus-menerus memperlakukan itu, maka kelompok-kelompok Tionghoa itu akan mengatakan, saya juga nggak mau berbagi dengan Anda kalau begitu, ya. Padahal mereka itu punya akses, mereka punya resources, mereka punya kecakapan, mereka punya kemampuan, mereka punya jaringan yang seharusnya justru bisa dimanfaatkan bersama-sama untuk kepentingan Indonesia secara bersama-sama. Jadi kalau Anda terus sudutkan orang-orang Tionghoa, yang rugi adalah Indonesia. Harusnya dia justru menjadi anak-anak bangsa yang akan menyeret ekonomi Indonesia, menyeret kesejahteraan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kalau terus-menerus dicurigai, ya, apa yang Anda katakan tadi bahwa mereka mungkin kembali ke negara asal, itu akan berlangsung dengan cara yang lebih sederhana. Mereka lari ke luar negeri lah, bukan ke Tiongkok. Kalau ke Tiongkok mungkin iya juga, ya, tapi karena sekarang kan China menjadi the giant new giant, new giant, new economic giant. Tapi dia bisa ke Singapura. Tapi pertimbangannya bukan negara asal ya, pertimbangannya ekonomi. Persis gitu. Ekonomi. Kalau dulu Business. kan, nah, there is no such thing as negara asal kan, negara asalnya Indonesia. Nah ini misalnya kan Anda pasti sering dengar cerita kan bahwa di negara seperti Singapura itu banyak pengusaha-pengusaha Tionghoa kita tinggalnya di sana, dan kemudian mereka dituduh sebagai pengkhianat. Tuh kan mereka nggak mau tinggal di Indonesia. Enggak, mereka harus survive. Kalau berulang lagi Mei 98, ya, Anda ingat kan Mei 98 terjadi, orang-orang kaya itu lari ke luar negeri. Ada yang sebagian untuk selamanya sampai sekarang, ada yang sebentar begitu Indonesia yang udah membaik, dia balik lagi ke Indonesia. Tapi kan harus ada mekanisme survivalnya. Dan mekanisme survival dia adalah, ya kalau Anda tidak mau menerima kami di sini, kami akan pergi ke tempat yang lebih aman buat kami. Walaupun kami sebenarnya mencintai Indonesia. Nah itu Bang Ade menyebut soal 98 ini, saya jadi teringat cerita Haryanto Arbi ya. Oh iya, badminton. Iya, badminton. Nah ini menarik nih, kan badminton itu banyak kalangan Tionghoa ya, pemainnya. Dan itu kan menjadi milik bersama kan, kebanggaan Indonesia lah gitu kan, sejak dulu. Sejak zaman siapa? 70-an. Nah itu kan cerita yang dia Haryanto Arbi lagi membela Indonesia di Thomas Cup. Thomas Cup ya. Terus kemudian terjadi Mei 98. Ya. Keluarganya kena gitu ya, atau orang-orang yang kan, dia kenal, betul. Sahabatnya. Itu gimana ya? Jadi dia membela Indonesia gitu ya di luar negeri. Artinya kan ini kan soal nasionalisme, patriotisme, apa kan? Betul. Berarti nggak perlu diragukan dia bawain nama Indonesia. Betul. Tapi malah di negerinya sendiri terjadi 98 yang mengenai kerabat keluarga ya. Tionghoa. Iya. Gitu. Iya. Kalau ketemu langsung dengan Haryanto, dia masih di PSI, masih caleg. Iya. Caleg dia, ya. Dan itu juga yang membuat saya bergabung dengan PSI, karena di PSI ada begitu banyak orang seperti Haryanto Arbi, seperti Anda bilang tadi Grace Natali, nggak hanya orang Tionghoa ya, tapi orang-orang yang memperjuangkan Ahmadiyah dan seterusnya ya. Iya, jadi Haryanto Arbi itu adalah seorang pebulu tangkis yang pada hari kerusuhan Mei itu berapa belas Mei, saya lupa tuh, yang pembakaran segala macam, mereka betul-betul sedang bertanding. Jadi selesai pertandingan mereka tanya gimana keadaan Jakarta ya. Kebetulan Haryanto itu tidak di Jakarta, dia mana Gresik ya. Kudus. Jarum kan. Jarum Kudus ya. Di Kudus. Jadi sebetulnya keluarga dia tidak sepenuhnya menjadi berbahaya kondisinya. Kudus tidak ada tidak ada ya. Kan Jakarta sama Solo ya. Betul. Tapi Haryanto bercerita dengan sangat sangat emosional gitu, dengan sangat sedih cerita tentang
bagaimana mereka fight tuh untuk kemenangan merah putih, kemenangan Indonesia. Dan pertandingan selesai, mereka tanya, ada perkembangan apa di Jakarta? Itu luar biasa. Dan orang seperti Haryanto Arbi ini tidak sedikit. Ada begitu banyak, mau olahragawan, mau artis, mau dokter, mau ilmuwan, mau macam-macam yang berjuang untuk kepentingan Indonesia dan bangga dengan keindonesiaan mereka. Ya, dalam hal ini barangkali kita harus ada yang harus dipuji juga dari Orde Baru, yang Orde Baru kan mengeluarkan aturan di mana orang-orang Tionghoa tidak boleh lagi berbahasa Mandarin kan? Ya. Itu bagus ya. Karena ini berbeda misalnya dengan Tionghoa di Singapura atau Tionghoa di Malaysia kan, ya. Nah, tapi untuk konteks sekarang bisa merugikan karena kan sekarang orang yang bisa Mandarin, bahasa Mandarin kan dari segi kesempatan untuk kerja lebih luas. Oh enggak, kalau sekarang udah lain lagi ceritanya. Iya betul. Tapi maksud saya adalah ya itu, jadi mereka itu betul-betul merasa mereka itu Indonesia, ya. Kita bisa merasakannya dan kita bisa merasakan kesedihan mereka ketika mereka mengatakan, kenapa kami tidak dianggap sebagai orang Indonesia? Kenapa kami tidak diterima sebagai saudara buat orang-orang non-Tionghoa? Itu tulus, itu bukan karena pertimbangan pragmatis atau apapun. Because they love Indonesia. Mereka sangat mencintai Indonesia. Dan berbahasa Indonesia, dan berjoke dengan gaya orang Indonesia, kultur Indonesia, yang diwarnai oleh tentu saja kultur mereka ya. Kalau misalnya Cina Surabaya itu yang ngomongnya Surabaya medok, Jawa medok. Sampai tahap kata orang ngeselin. Tapi iya. Atau Semarang, ya itu Cina Semarang itu. Atau Medan. Iya. Cina Medan. Jadi mereka itu betul-betul bagian yang sah dari Indonesia. Dan kalau dibiarkan, justru kalau dibiarkan itu dalam arti nggak lagi didiskriminasi, betul-betul dirangkul, dijadikan bagian dari bangsa Indonesia. Ada begitu banyak sumbangan yang akan mereka berikan kepada Indonesia. Saya teringat jadi cerita tentang seorang dokter Apung itu loh, yang dia kemana-mana tanpa meminta bayaran, dia mengobati masyarakat yang menderita tapi tidak punya uang untuk berobat ke tempat-tempat lain. Jadi dia dari satu pulau ke pulau lain ya. Buat saya itu kurang nasionalis apa itu, ya. Kurang apa yang harus dia lakukan agar deserve atau agar dia bisa memperoleh penghargaan. Iya, kamu adalah orang Indonesia sesungguhnya. Ya. 100% Indonesia. Gitu. 100% Indonesia. Jadi ya sebagaimana yang lain. Iya. Gitu. Dan karena itu saya marah kalau ada orang mendiskriminasikan orang Tionghoa. Buat saya itu bodoh, ya. Buat saya itu berbahaya, dan buat saya itu tidak bermoral sama sekali, ya. Karena itu menyakitkan hati-hati teman-teman Tionghoa. Tapi juga kalau Anda perlakukan Tionghoa seperti itu, kita kehilangan kesempatan untuk memperoleh keunggulan dia kepada diri kita. Bayangkan kalau saya itu kan, saya cerita tadi saya kerja di perusahaan Tionghoa, tapi nggak lama. Saya itu memang ketika itu memang lagi cari pengalaman aja, ya. Tapi saya bisa tuh melihat betapa kalau saya terus berada di sana, ya, saya bisa belajar banyak dari mereka dan bisa mungkin jauh lebih kaya daripada apa yang saya capai sekarang. Poin saya adalah mereka hebat, mereka baik, dan kita harus menganggap kaum Tionghoa sebagai saudara Indonesia. Oke, terima kasih Bang Ade atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Gongsi Faca ya. Gongsi Faca. Oke, seruput dulu. Ya. Yang ngomong-ngomong Bang Ade ini tadi cerita dulu waktu kecil sempat disangka Tionghoa ya? Dipanggil Cina. Tapi sekarang itu cerita yang lucu. Cerita yang lucu.